wabarakatuh. Saya Widya Halinda Caniago dari Teknik Pertambangan Unsri Angkatan 2019, kelas B Indralaya. Di sini akan menganalisis regresi kubik, eksponensial, serta analisis korelasinya dari data yang sudah diberikan. Nah, sebelum kita masuk ke data, saya jelasin sedikit tentang regresi kubik, eksponensial, serta korelasi. Analisis regresi itu sendiri merupakan suatu analisis variabel independen atau variabel faktor penyebab, yaitu X, dengan variabel dependen atau variabel akibat, yaitu Y. Regresi itu sendiri ada dua jenis, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi kubik dan regresi eksponensial ini sendiri merupakan jenis dari regresi non-linear. Regresi non-linear ini penyebaran data X dan Y-nya itu tidak mengikuti garis lurus. Lalu ada yang namanya korelasi, yang merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Baiklah, kita langsung saja melanjutkan untuk menganalisis dari data. Dapat dilihat kalau variabel X-nya itu adalah konsumsi batu bara Cina, kemudian Y itu adalah harga jual di Indonesia. Pertama-tama kita akan menganalisis regresi kubik. Nah, kita di sheet kedua aja buat regresi kubik. Nah, pada regresi kubik ini rumusnya, model regresinya itu yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat ditambah DX pangkat 3. Dari matriks ini dapat dilihat, misalkan ini matriks A, ini 4 ini, matriks A sama dengan matriks B, kita misalkan ini matriks B, dikali dengan ABCD. Yang dimana kalau kita mau mencari nilai ABCD, maka kita pindah ruaskan si matriks B ini ke sebelahnya. Jadi kalau dia pindah ruas, dia akan menjadi inverse. Makanya ABCD sama dengan inverse matriks ini, matriks yang di atas dikali dengan matriks A ini. Jadi kita di sini akan mencari nilai-nilai dari sigma Y, sigma X, Y yang ada dalam matriks ini, kita cari semua. Nah, untuk mempermudah kita gunakan tabel bantu. Di sini saya sudah siapkan tabel bantunya. Nah, jadi di sini langsung saja yang X pangkat 2. Lalu kalian copy saja ke bawah, kita copy saja ke bawah. Nah, terus ini juga ya, yang di bagian bawah ini jumlah totalnya, jumlahnya, sigmanya, berarti kalau rumusnya itu sum, sama dengan sum aja. Nah, lalu kita hitung yang X pangkat 3, berarti sama dengan ini, diklik yang di X-nya, terus pangkat 3, enter. Terus kalian bisa langsung copy, ya kayak gini ya. Nah, ini juga udah auto sama dengan sum yang ini. Ini caranya bisa aku tunjukin. Jadi tuh caranya gampang. Kalian tinggal, caranya tuh gampang. Kalian cuma sama dengan sum. Terus blok deh ke bawah. Terus enter. Nah, udah. Lalu X pangkat 4 kita lakukan hal yang sama. Pangkat 5 juga seperti itu. X pangkat 6 juga. Terus kalau X kali Y berarti dia tuh sama dengan X klik J6 terus tanda bintang. Untuk perkalian di Excel tuh tanda bintang ya, dengan Y, enter. Terus kalian bisa tarik lagi ke bawah untuk mengkopinya. Udah. Terus X kuadrat Y. Nah, kalau X kuadrat Y sama aja,
Ini kan ada X kuadrat dikali, terus kita tinggal tarik aja. Nah, kemudian untuk yang X pangkat 3Y sama kayak X pangkat 2Y. Kita tarik lagi, udah. Nah, lanjut, karena tadi kita kan sudah memperoleh nilai-nilai dari matriks ini, maka bisa kita masukkan, kita letakkan di sini saja perhitungannya. Berarti sigma Y sama dengan ini. Dan seterusnya seperti itu ya. Yang ini dulu, baru nanti kita inversekan matriksnya. Lalu lanjut seterusnya seperti itu ya. Lalu ini dikali A, B, C, D, di copy aja. Ini kita copy aja tuh. Nah, jadi kalau untuk mencari inverse matrix itu, kita blok dulu sebanyak matriksnya. Ini kan matriks 4 kali 4, jadi 4 kolom dan 4 baris. Terus kemudian sama dengan M inverse, rumusnya kalau di Excel. Terus klik blok semua matriks yang di atas. Ini tadi kita misalkan matriks B ya. Terus Ctrl Shift Enter. Udah. Nah, ini copy aja. Terus ini dikaliin dengan yang ini tadi. Ini. Terus kita copy aja ke bawah. Udah. Kemudian untuk perkalian dari matriks ini, kita pakai rumus kalau di Excel tuh mul. Oh, sebelumnya kita blok dulu satu baris, koma, ini, Ctrl Shift Enter. Udah. Nah, ini ya perkaliannya. Jadi nilai A, B, C, D-nya itu sama dengan ini. Jadi model regresinya itu akan jadi seperti ini. Di sini sudah saya tuliskan. Terus ini yang kita hitung secara manual. Nah, sebenarnya kita bisa cross check dengan cara yang langsung menggunakan tabel. Jadi tuh kita geser sedikit. Nah, jadi kita pilih dulu. Isi aja regresi kubik. Sama dengan ini X. Ini sampai 11. Oke. Ini cuma baru muncul penyebaran datanya saja. Terus kita bisa di sini trend line-nya, more trend line option. Kita pilih karena kita tadi itu termasuk polinomial. Kita pilih 3. Kita kan ada 3 itu tadi. Terus nanti ininya. Nah, jadi dia kenapa 3? Dia tuh kan pangkat 3 itu X-nya
si X-nya ada 3. Oke, close deh. Nah, bisa kita bandingin apakah yang kita cari tadi benar atau enggak. Ya. Nah, udah benar berarti. Nah, setelah kita dapatkan regresi kubik, kita menghitung regresi eksponensial. Kita pindah ke sheet berikutnya saja. Nah, untuk regresi eksponensial itu sendiri model regresinya itu Y sama dengan AB pangkat X, atau jadinya log Y sama dengan log A ditambah log B dikali X. Nah, untuk menentukan nilai A dan B dapat dilihat di sini. Terus model regresinya itu bisa juga dalam bentuk seperti ini, A, E, pangkat ln B kali X. Nah, untuk mencari nilai dari A dan B, kita kan perlu komponen-komponen dalam ini. Jadi kita pakai tabel bantu. Di sini sudah saya siapkan tabel bantunya. Kita perlu X log Y, jumlah X log Y, jumlah X, jumlah X kuadrat, terus log Y. Nah, langsung saja. Berarti di sini sama dengan sama seperti yang tadi kita inputkan. Terus yang ini log 10. Nih. Log 10 enter. Ini kita copy saja. Untuk yang X log Y tinggal kita kalikan saja. Udah, jangan lupa ini dijumlahin sama dengan sum di blok. Bisa saya contohin sama dengan sum enter. Udah dapat, kita masukin ke rumus yang ini untuk cari log A dan log B. Lalu kita cari log B terlebih dahulu, karena kalau log A yang dicari terlebih dahulu dia memerlukan log B. Jadi kita mencari log B terlebih dahulu. Nah, sama dengan kita masukin saja elemennya. Udah, enter. Nah, didapat nilai log B-nya tuh 0,00686. Lanjut ke log A. Di sini berarti B ya, sama dengan 10 pangkat sini. Sudah didapat yang B, kita hitung yang A sama juga, sama dengan 10 pangkat. Nah, oh ya, tadi sebelumnya ini tuh seharusnya kurang. Udah, terus berarti Y-nya itu masukin ke model regresinya tadi, yang ini, yang A, B, X. Nah, di sini sudah saya masukin ya. Nih, ini yang A. Kali ini kalau saya ini ya. Nah, jadi udah dapat ini, kita hitung model regresi. Ini saya itu aja langsung, ini udah saya tulis, ketik. Udah, terus yang ini, yang AE, LN,
len bx, terus kita copy aja ini rumusnya. Berarti dia itu kita cari dulu ya len b nya karena belum ada len b. Nah, untuk yang ini kita cari len b. Kalau e itu emang e, terus len b itu sama dengan ini, terus len b sama ln, ada ln, len itu tuh natural logaritma maksudnya. Enter deh. Udah, berarti len-nya segini, masukin ke rumus. Kita bisa masuk belakang koma atau enggak. Kalau misalnya digenapin bisa, kita genapin saja. Nah, udah ya. Nah, ini kita cross check dulu dengan Excel. Kita pilih ini, kemudian select data, kita pilih edit, terus ini namanya regresi, lalu kita pilih data X nya 1-11 ya, itu 1-11, lalu masukin data Y nya 1-11, sama data X dan Y nya tuh 1-11 ya. Kita atur di layout, terus kita more, pilih yang eksponensial, terus jangan lupa contreng yang display equation on chartnya, close deh. Nah, kita bisa lihat di sini apakah udah benar yang kita hitung tadi atau belum. Nah, bisa kita bandingin. Nah, udah, berarti yang kita hitung itu benar. Nah, langsung saja kita menghitung korelasi. Nah, untuk rumusnya itu sendiri kita menggunakan yang ini itu jenis dari korelasi person. Nah, dia itu membutuhkan sigma ini, kita pakai tabel bantu lagi. Ini tabel bantunya ya, udah disiapin. Udah, langsung saja. Pangkat 2. Nah, ini juga pangkat 2. Ini enggak ada min, ini maksudnya ini. Udah, terus X dikali Y. Terus kita tarik aja deh. Udah, ini juga sama ya, ini total sama dengan sum itu, di blok aja ke bawah. Nah, kemudian kita cari setelah dapat ini yang kita perlukan, kita masukin ke rumus. Udah, untuk kita juga bisa meng-cross check dari si korelasi ini. Ini kita sama dengan aja nih, sama dengan korel, terus pilih X, jangan enter dulu, pilih X, koma Y, enter. Nah, atau kita juga bisa pakai person, karena regresi ini tuh termasuk dari korelasi person.
bisa pakai persen. Sama caranya dengan yang ini. Karena bisa dilihat berarti hasil perhitungan kita itu benar. Nah, kalau di korelasi itu sendiri, kalau angkanya mendekati 1, semakin dia mendekati 1 berarti semakin bagus hubungan antara variabelnya. Jadi, analisis regresi kubik, eksponensial serta korelasinya sebagai berikut ini. Yang regresi kubik itu ini yang kita dapatkan, kemudian eksponensial ini, dan juga korelasi ini. Sekian penjelasannya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.